Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani, dosen pada program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Material Teknik dan Praktikum. Mata kuliah Material Teknik dan Praktikum adalah mata kuliah wajib di program studi Teknik Mesin yang diajarkan pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 4 SKS dengan durasi pertemuan sebanyak 14 sesi dan 2 sesi ujian tertulis yang berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini juga akan dilaksanakan praktikum untuk 4 modul. Setelah mengikuti mata kuliah, maka mahasiswa diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menyimpulkan ruang lingkup perspektif sejarah material dan menginterpretasikan konsep ilmu bahan. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan struktur atom dan ikatan interatomik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan struktur kristal material. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan sifat material dan karakteristiknya. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi keadaan imperfection atau ketidaksempurnaan dalam material padatan. Yang keenam, mahasiswa memahami kurva stres dan strain pada material teknik serta mengidentifikasi material teknik berdasarkan mechanical properties-nya dan memahami sifat-sifat material teknik dengan memahami prinsip serta contoh pengujian destruktif dan non-destruktif. Yang ketujuh, mahasiswa memahami tentang diagram fasa, transformasi fasa, dan hubungan antara struktur mikro dan sifat mekanik. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memilih proses perlakuan panas atau anil yang tepat untuk bahan dan jenis baja tertentu. Yang kesembilan, mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis material logam sesuai aplikasi dan teknik pembuatannya. Yang kesepuluh, mahasiswa memahami tentang struktur dan sifat keramik, aplikasi, dan metode fabrikasi material keramik. Yang kesebelas, mahasiswa memahami tentang polimer, struktur molekul-molekul polimer, karakterisasi, aplikasi, dan pemprosesan polimer. Yang ke-12, mahasiswa memahami tentang material komposit, aplikasi, dan proses pembuatannya. Yang ke-13, mahasiswa memahami degradasi material akibat korosi. Dan yang terakhir, yang ke-14, mahasiswa dapat melaksanakan tugas kelompok yang diberikan terkait material teknik. Untuk dapat mencapai capaian yang telah disebutkan, maka mahasiswa akan diberikan materi-materi terkait yang pertama, ilmu dan teknologi material dan kebutuhan material modern. Yang kedua, struktur atom dan ikatan interatomik. Yang ketiga, struktur kristal dalam material padat. Yang keempat, sifat dan klasifikasi material teknik. Yang kelima, konsep imperfection dan dislokasi. Yang keenam, sifat mekanika dan pengujian destruktif dan non-destruktif. Yang ketujuh, diagram fasa sistem biner dan transformasi fasa. Yang kedelapan, materi terkait dengan pelakuan panas atau heat treatment. Yang selanjutnya, materi aplikasi dan pemprosesan paduan logam. Kemudian selanjutnya adalah materi tentang struktur, sifat, aplikasi, dan pemprosesan baik untuk material keramik, material polimer, dan juga material komposit. Dan yang terakhir adalah materi tentang degradasi material akibat interaksi dengan lingkungan atau yang disebut dengan korosi. Perkuliahan material teknik dan praktikum akan dilaksanakan dalam 2 sistem, yaitu tatap muka dan tatap maya dengan bobot 75% dan 25%. Adapun metode pembelajaran yang akan digunakan adalah collaborative learning dan project-based learning. Komponen penilaian dalam mata kuliah material teknik dan praktikum adalah yang pertama, kehadiran dan keaktifan mahasiswa sebesar 15%. Yang kedua adalah tugas yang diberikan sebesar 20%. Yang ketiga adalah hasil ujian tengah semester sebesar 25%. Dan yang keempat, hasil ujian akhir semester sebanyak 40%. Tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini akan bersifat sebagai tugas individu dan juga tugas kelompok. Topik yang diangkat diantaranya, yang pertama, identifikasi jenis material di sekitar dan menjelaskan klasifikasi serta sifat-sifatnya. Yang kedua, demonstrasi sifat mekanik sederhana di lingkungan rumah.
Yang ketiga, membuat konten digital terkait material teknik. Adapun kriteria penilaian tugas adalah kedalaman materi yang ditampilkan ataupun yang diangkat. Yang kedua, uraian yang diberikan, serta kemampuan penyampaian ataupun presentasi dari mahasiswa. Untuk praktikum, maka akan dilaksanakan terhadap 4 modul berikut. Yang pertama, pengujian tarik, yang kedua, pengujian impak, yang ketiga, pengujian kekerasan, dan yang keempat adalah pengujian metalografi. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan dari perkuliahan mata kuliah material teknik dan praktikum pada sesi materi, sifat, dan karakteristik material teknik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur ya. Mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah material teknik dan praktikum. Di minggu keempat perkuliahan kita akan masuk ke materi yang baru. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Materi terdahulu itu pertama terkait dengan minggu kedua adalah struktur atom dan ikatan interatomik. Ada yang masih ingat struktur atom, partikel penyusun atom apa saja? Ada ion dan kovalen. Partikel penyusun atom itu ikatan proton dan neutron. Neutron Dan elektron. Proton, neutron, elektron ya. Kemudian di ikatan atom-atom itu cenderung untuk berikatan ya, walaupun ada ikatan yang sesama atom sejenis dan berlawanan jenis. Ikatannya apa? Tadi yang disebutkan siapa tadi? Di Wildan ya. Tadi apa ya Wildan? Ikatan yang umum. Ada ion, kovalen. Ya, kovalen, ikatan logam ya, yang umum ya. Antara ikatan logam. Ya, setelah kita belajar terkait dengan struktur atom dan ikatan, bagaimana atom-atom itu berikatan, kemudian kita belajar di minggu ketiga itu adalah struktur kristal ya. Nah, atom-atom yang sudah berikatan ini kemudian menyusun diri menjadi susunan-susunan yang berulang, umumnya berulang, membentuk pola yang berulang ya. Seperti itu yang disebut dengan kristal. Ada juga kalau pola tidak berulang disebut non-kristalin. Struktur kristal yang umum yang perlu diketahui, ada yang masih ingat? Ya, Aska, apa? Ada 3, Bu. Apa aja itu? Ada BCC, ada FCC, dan ada HCP. HCP itu apa? Singkatan dari apa? Heksagonal. Close package ya, susunan heksagonal ya. Oke, Bu. Oke ya. Jadi ada struktur kristal yang simple, yang sederhana, yang disebut dengan simple cubic. Kemudian ada struktur kristal body center cubic ya, kubik berpusat badan, kalau bahasa Indonesianya BCC. Kemudian ada FCC, face center cubic, struktur kristalnya, dan yang terakhir ada HCP, heksagonal. Nah, materi kali ini saya akan menyampaikan tentang sifat dan karakter material. Oke, saya share. Sudah terlihat materinya? Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Ya. Oke, saya mulai ya. Sifat dan karakteristik material. Ini kita tahu bahwa material yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak sekali ya. Mulai dari yang untuk elektronika gitu ya. Kemudian ada yang untuk entertain ya, ada yang untuk kepentingan chemical ya, ada yang untuk aerospace, ada yang untuk construction. Nah, ini tentu saja penggunaan setiap material untuk bidang-bidang tertentu ini spesifik. Ambil contoh nih ya. Ini biasanya untuk kimia, kalau kalian pernah lihat atau pernah melakukan, biasanya gelas kimia itu tidak terbuat dari logam ya. Biasanya itu kaca. Kenapa harus seringnya kaca, bukan plastik? Ini tentu saja pemahaman terkait dengan sifat-sifat dari suatu material ini akan sangat menentukan nantinya untuk digunakan secara tepat. Material, kalau kita lihat klasifikasinya, material teknik itu bisa dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah logam, kemudian polimer dan keramik. Logam, polimer, keramik, dan yang terakhir adalah komposit. Seperti yang tertera di sini, kalau komposit itu berada di tengah-tengah dari segitiga material ini menunjukkan sebenarnya komposit ini adalah paduan dari material-material, jenis material yang ada. Nah, sifat material-material ini berdasarkan klasifikasinya ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau logam itu secara umum, logam itu sifatnya kuat, tetapi dia ductile. Ductile itu lunak sehingga dia mudah untuk
dibentuk-bentuk ya. Mau bentuk apa mudah. Ini juga kalau kalian masih ingat materi terkait dengan ikatan atom, ductile-nya logam ini terjadi karena adanya ikatan logam yang spesifik terjadi yang ada pada jenis material logam. Kemudian sifat material logam yang kedua, dia memiliki konduktivitas baik itu panas maupun konduktivitas listrik yang tinggi, sehingga dia mudah untuk menghantarkan panas, mudah untuk menghantarkan listrik ya. Artinya high thermal dan electrical conductivity, konduktivitas panas dan konduktivitas listrik yang besar atau tinggi ini menunjukkan kemampuannya untuk memudahkan menghantarkan baik itu panas maupun listrik. Dan sifat secara optikalnya cenderung untuk reflektif. Reflektif itu adalah memantulkan cahaya dan opak. Dia tidak bisa ditembus oleh cahaya ya. Material logam seperti itu. Ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa mendapatkan konstruksi jembatan, kemudian beberapa jam tangan, khususnya bagian ini ya, bagian ini ya. Kalau bagian tali ada yang dari logam, ada yang bukan. Kemudian juga untuk kawat-kawat. Nah, ini jenis material logam. Kemudian masuk ke kelompok material yang kedua, itu adalah kelompok polimer, atau ada sebagian yang nyamakan atau mengelompokkan sebagai plastik. Kalau tadi di logam itu ikatannya cenderung adalah umumnya ikatan logam, maka di polimer ini ikatan yang terbentuk antara atom-atom penyusunnya adalah ikatan kovalen. Di mana ikatan kovalen ini, kalau kalian masih ingat, ini adalah terjadi karena penggunaan bersama elektron, pasangan elektron. Karena ingin kondisi yang ideal ya gitu ya, yang sempurna, maka digunakan secara bersama-sama. Kalau di perkuliahan sebelumnya saya jelaskan ada yang ibaratnya seperti potluck. Kalau lagi piknik, si A bawa makanan misalnya nasi, si B bawa lauk, C bawa lauk ayam, si D bawa jengkol. Nah, nanti dimakan bersama-sama. Nah, sharing. Nah, ini kovalen, ikatan kovalen. Nah, sifat dari material polimer yaitu cenderung lunak ya, soft ya. Kemudian juga ductile, lembut ya, sehingga mudah untuk dibentuk. Memiliki, kalau dilihat secara kekuatannya dia lemah atau rendah, kekuatannya rendah dan ringan ya, densitasnya kecil. Kemudian mayoritas material polimer itu insulator, artinya dia tidak bisa menghantarkan listrik maupun panas. Ya, sifatnya sebagai insulator. Ya, sehingga nanti ada peran material yang mudah menghantarkan panas, tapi nanti ada bagian yang kita harus menahan supaya panasnya tidak terjadi. Misalnya contohnya untuk alat masak ya gampangnya, itu kan utamanya potnya itu misalnya penggorengan ya, itu dari logam. Logamnya nanti bisa berbagai jenis, tapi nanti pegangannya sebisa mungkin untuk menjaga sebagai faktor keamanan itu tidak terbuat dari logam, dia dari material yang lain. Kemudian kalau dari sifat optikalnya, maka polimer ini dia akan bersifat translucent ataupun transparan, cenderung mudah untuk ditembus oleh sinar atau optik. Nah, ini contoh material polimer dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ada pipa-pipa karet ya, bola karet, bola plastik, kemudian ini piring melamin ya. Nah, ini juga masuk ke dalam jenis polimer. Jenis yang ketiga, ya jenis material yang ketiga adalah keramik, ya material keramik. Nah, material keramik umumnya ikatan yang ada itu adalah ikatan ion. Kenapa? Karena material keramik ini merupakan temuan ya, ataupun keramik ini dibentuk dari jenis atom yang sifatnya metalik, bersifat logam, dan non-metalik, yang non-logam. Jadi kalau dua jenis ini, metalik dan non-metalik, pasti ikatannya ikatan ion. Terjadi transfer elektron. Satu memberi, satu menerima. Jenisnya, material keramik itu bisa oksida, bisa karbida. Berarti kalau oksida ada oksigennya, kalau karbida ada karbonnya, ada nitrida, ada nitrogennya, ataupun sulfida, ada sulfur OS-nya. Nah, sifatnya ya dia cenderung brittle. Kalau tadi logam dan polimer ductile, lunak, kalau keramik itu cenderung brittle, getas, tidak mudah untuk dideformasi. Kemudian glassy, seperti mengkilat. Kemudian kalau untuk menghantarkan penghantarannya, material keramik juga sama seperti polimer, bersifat insulator. Beberapa jenis material keramik dia bersifat transparan seperti gelas ya, kaca. Kemudian ada juga yang bersifat
opak, dia tidak bisa ditembus oleh cahaya. Contohnya di sini porselin ataupun semen. Jadi material keramik yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau keramik dalam bahasa keseharian kan image-nya selalu ubin. Tetapi sebenarnya material teknik keramik itu bisa terdiri dari kaca, bisa porselin, bisa tanah, bisa semen dan sebagainya. Dan yang keempat, jenis material teknik yang keempat adalah material komposit yang merupakan kombinasi dari dua ataupun lebih jenis material. Bisa antara logam dengan polimer, logam dengan keramik, atau keramik dengan polimer. Kenapa ini dilakukan? Kombinasi ini dilakukan tentu saja diharapkan kita akan memperoleh sifat yang lebih baik daripada material tunggalnya, terutamanya masalah kekuatan dan juga lightweight. Lightweight itu adalah ringan, jadi kuat tapi materialnya nggak berat, ringan, sehingga bisa diaplikasikan secara luas. Contoh material komposit ini misalnya carbon fiber reinforced polymer. Jadi ada serat karbon yang dimasukkan ke dalam polimer, ya. Ada fiber glass reinforced epoxy resin dan sebagainya. Nah, ini penggunaan material komposit. Jadi misalnya ini untuk mobil balap ini kan berbeda ya dengan mobil yang kita gunakan di jalan raya biasa. Jadi kita akan fokus dulu di sini kali ini sesi ini ke logam dan paduan. Karena material ini ketika digunakan selalu saja ada gaya ataupun beban yang dikenakan, maka mau tidak mau material ini pasti akan mengalami deformasi, akan mengalami perubahan. Nah, deformasi seperti apa? Ya, karakter seperti apa supaya ketika dia terdeformasi, ada sesuatu yang dikenakan, maka material itu tidak terjadi perubahan yang signifikan atau tidak rusak, ya, ekstrimnya seperti atau patah. Karakter material ini akan sangat bergantung dari yang pertama itu adalah komposisi kimia. Jadi material itu tersusun dari atom unsur apa, unsur apa, unsur apa. Karena setiap unsur punya sifat yang spesifik, ya, seperti itu. Kemudian juga bergantung kepada struktur mikronya. Struktur mikro di sini adalah bagaimana kemudian kondisi di bawah mikroskop bagian dalam, ya, dari material di bawah mikroskop yang bisa kita lihat secara mikro, dia menentukan sifat akhir. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak, ya, membahas bagaimana kemudian proses-proses itu dimanipulasi supaya memperoleh struktur mikro yang diharapkan. Dan yang terakhir, karakter material itu bergantung pada sifat dari material. Jadi misalnya logam itu kan komposisi kimianya, ya, bisa kalau logam murni berarti satu unsur. Misalnya logam emas, berarti emas saja, atom emas, unsur emas. Tapi kalau misalnya kita bicara paduan, berarti tidak hanya satu jenis elemen. Bisa jadi nanti contoh baja. Baja itu besi dengan karbon. Nah, ini udah sifat material bajanya seperti apa. Ya, jadi untuk membedakan nomor 1 dengan nomor 3. Secara umum, ciri logam yang paling membedakan dengan material yang lain seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu adalah memiliki konduktivitas listrik dan konduktivitas termal yang tinggi perbedaannya. Ini terjadi karena logam-logam ada elektron-elektron yang bebas bergerak pada material logam. Nah, sifat dari material logam ini bisa kita bedakan menjadi 4 kelompok. Ada sifat mekanik, ada sifat fisik, sifat teknologi, dan sifat kimia. Sifat mekanik ini menunjukkan kemampuan dan perilaku dari suatu material ketika dia menerima pembebanan jenis tertentu. Ini sifat mekanik. Yang termasuk sifat mekanik bisa kekuatan, kekerasan, ya gitu ya, ketangguhan, ketahanan, ya, ketahanan pada grip. Nah, ini sifat mekanik. Sifat fisik, ya, ini sifat fisik ini merupakan sifat bahan yang terkait dengan fisik bahan itu sendiri. Contohnya yang termasuk sifat fisik, ya, berat jenisnya, berapa titik lelehnya, ya. Jadi setiap material atau setiap logam, misalnya kita bicara logam, titik lelehnya berbeda, ya. Ada logam yang meleleh temperaturnya 500, tapi ada yang 1000, gitu ya, berubah fasa dari padat menjadi liquid, ya, cair. Kemudian kemagnetan, bersifat magnet. Kemudian konduktivitas panas dan konduktivitas listrik, walaupun secara umum logam itu mudah menghantarkan, tapi nilainya sendiri, besarnya angkanya itu akan berbeda. Dan yang keenam adalah tahanan spesifiknya. Ini sifat fisik. Kemudian sifat teknologi ini berkaitan dengan kemudahan suatu material ketika dikerjakan dalam suatu proses produksi. Mudah nggak dia misalnya dicor?
mudah nggak material ini untuk di rolling atau dilakukan pengelasan terhadap material tersebut. Nah, ini merupakan sifat teknologi. Sementara sifat kimia ini sifat yang dimiliki oleh bahan yang berhubungan dengan tingkat reaktivitasnya terhadap zat lain. Bisa dia ketahanan korupsi, ya, aktivitasnya dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini sifat kimia. Secara garis besar ada sifat mekanik, fisika, fisik, teknologi, dan juga kimia. Karena kita di teknik mesin, maka cenderung kita itu lebih banyak berinteraksi dengan sifat mekanik. Ada yang bisa ini ya, tadi udah disebutkan beberapa gitu ya, sifat mekanik. Kalau kekuatan, ada yang bisa jelasin nggak? Kekuatan itu sebenarnya apa sih? Kuat, material dikatakan kuat, apa definisinya? Ada yang mau sharing? Keras, Bu. Keras. Kuat itu materialnya keras gitu ya. Oke, keras dari Yodi. Ada yang lain? Ketahanannya, Bu. Ketahanan suatu bahannya. Tahan terhadap apa? Ketahanan terhadap suatu materialnya, Bu. Ya, ketahanan material terhadap sesuatu kan. Ketahanan terhadap apa? Disenggol, dicolek, kan itu ketahanan terhadap sesuatu juga. Lebih spesifik bisa nggak? Tahanan dalam menahan gaya, Bu. Menahan beban. Nah, ya gitu, Bu. Oke. Ya, beban ya. Ya. Jadi, ya terima kasih Pasha sama Azka ya. Jadi tadi ada kata kuncinya, ada keras ya, dari Yodi, kemudian kemampuan untuk menahan gaya atau beban ya dari Pasha dan Azka. Kita lihat satu persatunya. Jadi yang disebut kekuatan ya, kekuatan itu adalah kemampuan dari material ataupun bahan untuk menerima, kalau di sini tegangan atau stres ya. Stres itu kalau dalam fisika kalian belajar, stres itu adalah gaya persatuan luas ya. Berarti ada gaya yang di situ juga bekerja tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Nah, ini kurang ininya tadi ya, menyebabkan bahan menjadi patah. Jadi mampu menahan tapi tidak menyebabkan material itu jadi patah atau gagal ya, seperti itu. Nah, jenis kekuatan ini tergantung dari jenis bebannya nanti. Jadi kalau bebannya tarik, nanti kekuatan tarik. Jadi kalau ditarik, berarti nanti kekuatan tarik. Ada yang digeser, nah ya, nanti akan muncul kekuatan geser dari material ya. Ada yang kekuatan lengkung ketika di bending ya. Nah, ini jadi jenis-jenis kekuatan ini akan tergantung pada pembebanannya ya, seperti itu. Yang selanjutnya ada ini tadi yang disinggung sama Yodi ya, keras ya, keras. Kekerasan juga berkorelasi dengan kekuatan. Tetapi definisi dari kekerasan itu berbeda dengan kekuatan ya. Jadi kalau yang disebut dengan kekerasan itu adalah kemampuan material untuk tahan terhadap penggoresan, pengikisan ataupun abrasi, indentasi ataupun penetrasi. Kalau tadi di kekuatan menerima tegangan, pembebanan ya, sampai dia tidak menyebabkan patah. Nah, kalau kekerasan kemampuannya untuk tahan terhadap digores, dikikis misalnya, diindentasi ya, ataupun dipenetrasi. Kalau kita ngelihat karang di lautan, itu kan tangguhnya karang gitu. Kalau orang berpujangga gitu kan, dihantam gelombang dan sebagainya, itu kan tetap ya. Nah, ini jadi kekerasan kembali lagi ke material. Nah, ini kemampuan terhadap penggoresan. Dan biasanya kalau kita gores, ini kan pada permukaan, dikikis juga pada permukaan. Jadi cenderung pada kekerasan ini diukurnya nanti, kalau kalian nanti praktikum nanti akan mengukur berapa kekerasan suatu material, nanti akan hanya dilihat pada bagian permukaan. Nah, sifat kekerasan ini akan sangat berkaitan dengan sifat tahan aus, wear resistant, sehingga nanti kalau digunakan materialnya bergesekan dan sebagainya, dia tidak mudah aus ya, seperti itu. Kemudian sifat mekanik yang lain ada elastisitas atau kekenyalan kalau bahasa Indonesia. Jadi kekenyalan ini adalah elastisitas, kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan itu dihilangkan. Gampangnya ini gambarannya adalah kalau kita ambil karet, ya kan karet selalu identik dengan elastis ya. Jadi karet ketika ditarik, kemudian kita lepas, nggak kita tarik lagi, dia masih kembali ke bentuk asalnya, tidak terjadi perubahan bentuk. Nah, ini yang disebut sebagai
elastisitas. Ketika beban ataupun tegangan yang diberikan sudah dihilangkan, dia masih kembali ke bentuk yang awal. Kemudian ada kekakuan atau stiffness, ya, yaitu kemampuan material untuk menerima tegangan ataupun beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk, defleksi ini terutamanya defleksi. Kemudian ada sifat plastisitas, kemampuan material untuk mengalami sejumlah deformasi sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan. Jadi kalau materialnya setelah lewat sifat elastisnya, maka dia akan masuk ke plastis. Ketika dia diberikan deformasi, merusak nggak materialnya? Rusak atau tidak? Kalau dia bisa menahan deformasinya, ya, maka material ini cenderung memiliki keuletan yang tinggi. Maka materialnya disebut ulet atau ductile. Ini deformasi plastis ya, bukan elastis ya. Kemudian kalau dia tidak, material yang memiliki tingkat deformasi plastis yang rendah, maka dia disebut materialnya getas atau brittle. Seperti tadi keramik itu brittle, tapi kalau logam dan polimer dia ulet. Nah, ini dari segi plastisitasnya. Ada sifat yang disebut sebagai ketangguhan, ya, kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Ini juga dapat dikatakan sebagai ukuran banyaknya energi yang diperlukan untuk mematahkan suatu benda kerja pada suatu kondisi tertentu. Ya, jadi itu tadi materi kita terkait dengan sifat dan karakteristik material, khususnya material logam. Nah, di akhir pertemuan ini saya ingin memberikan penugasan ya untuk pertemuan mendatang. Nah, nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi jenis material teknik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian amati dan kalian catat 5-10 benda yang ada di sekitar kalian, bisa di rumah ya, untuk rumah tangga, kendaraan atau alat tulis dan sebagainya. Nah, kira-kira dari 5-10 benda, material pembentuknya itu apa? Ya, contohnya di kamar nih, ada selimut nih. Nah, selimut ini tergolong material jenis apa kira-kira? Gitu ya, seperti itu. Dan kenapa selimut menggunakan bahan itu? Nah, harus ada alasannya. Mungkin misalnya lembut gitu ya, kemudian tidak tahan panas misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada alasannya. Kenapa? Karena untuk tujuan produk tertentu pasti ada alasan sifat tertentu yang ingin ditonjolkan. Nah, nanti laporannya kalian tulis dalam bentuk deskriptif ya, penjelasan, di mana dalam penjelasan ini kalian nyatakan dalam bentuk tabel dan juga harus disertakan fotonya. Jadi kalau bicara selimut tadi ada foto selimutnya. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan terkait materi yang diberikan? Silakan. Bu, izin bertanya mengenai pengumpulan tugasnya itu dalam bentuk apa ya, Bu? Gimana, Yodi? Mengenai pengumpulan tugasnya, Bu, dalam bentuk apa? Dalam atau? Ya, jadi 5-10 benda di sekitar saja ya, di sekitar, misalnya di kamar lah, di kamar saja juga banyak benda ya, dari meja, jam, dinding kalian, dinding kamar kalian, mungkin dinding rumahnya ada yang dari kayu, ada yang dari beton. Nah, ini identifikasi jenis materialnya, kemudian kenapa memilih material tersebut. Oke, ada, kalau terkait materinya ada yang ingin didiskusikan? Nggak ada ya, jelas ya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak ya atas pertemuan hari ini. Semoga nanti bisa dibaca kembali materinya. Saya akan post materinya di Siakat ya. Nanti kalian baca-baca dan nanti termasuk assignment-nya, penugasannya nanti juga tolong dikerjakan. Pengumpulannya itu di perkuliahan berikutnya, di perkuliahan mendatang. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Baik, saya akhiri saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang berkah ya. Amin. Berkah untuk diri kita dan orang lain. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi dari praktikum material teknik yang telah terselenggara. Demikianlah deskripsi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah material teknik dan praktikum. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.